Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eva Saipa Nurhayati. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Variasi Bahasa pada Mahasiswa Perantau di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon. Yang melatar belakangi saya mengambil judul ini yaitu terjadinya variasi bahasa bukan hanya disebabkan oleh penutur yang beragam, akan tetapi interaksi sosialnya yang dilakukan juga sangat beragam. Dalam hal ini ada kaitannya dengan bahasa yang muncul ketika mahasiswa luar daerah atau luar kota yang ada di Pondok Pesantren Ulumuddin berinteraksi di kampusnya atau ketika kegiatan di pondok. Penggunaan bahasa pertama dan dialek yang mereka gunakan memengaruhi bahasa Indonesia yang tidak lengkap. Namun, dengan munculnya variasi bahasa yang digunakan oleh mahasiswa perantau di Pondok Pesantren Ulumuddin menghadirkan ketertarikan untuk diteliti. Contohnya, variasi kosakata bahasa Sunda yang digunakan oleh mahasiswa perantau di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon, yaitu seperti kata uhun, muhun, enya, heueuh. Variasi kosakata tersebut memiliki arti yang sama, yakni iya. Selain itu, variasi kosakata lain sanes dan henteu merupakan kosakata yang mempunyai arti sama juga, yaitu bukan. Lalu kosakata hilap dan poho juga memiliki arti yang sama, yaitu lupa. Ada lagi kosakata duka, tenyaho, teterang, dan teapal memiliki arti yang sama juga, yaitu tidak tahu. Namun, variasi kosakata bahasa Sunda tersebut digunakan sesuai dengan konteksnya atau situasi dan kondisi, siapa yang sedang diajak bicara, dan tentang apa yang sedang dibahas. Contoh kosakata uhun merupakan ciri khas dialek dari bahasa Sunda Kuningan. Pondok Pesantren Ulumuddin adalah salah satu pondok yang menampung para mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berasal dari beberapa daerah seperti Kuningan, Majalengka, Sumedang, Subang, Cirebon, Indramayu, Bekasi, Tangerang, Yogyakarta, dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi. Namun mahasiswa yang menjadi santri di Pondok Pesantren Ulumuddin bukan hanya dari Pulau Jawa saja. Ada beberapa mahasiswa yang berasal dari luar Jawa, yaitu seperti Kalimantan dan bahkan sampai Papua. Mahasiswa atau santri yang mondok di Pondok Pesantren Ulumuddin sebagian besar menggunakan bahasa Sunda dan Jawa. Jarang sekali bagi mahasiswa perantau di sini jarang sekali bagi mahasiswa luar Jawa menggunakan bahasanya mereka untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan yang lainnya. Tentunya, satu-satunya bahasa yang bisa mereka ucapkan atau berkomunikasi dengan santri yang lain itu menggunakan bahasa Indonesia. Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan tadi, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang variasi bahasa pada mahasiswa perantau di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan variasi bahasa dan faktor-faktor penyebab variasi bahasa mahasiswa yang mondok di Pondok Pesantren Ulumuddin pada angkatan 2018 sampai 2019. Lalu, penelitian ini termasuk penelitian lapangan yang menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dengan diadakannya penelitian ini untuk menghindari kesalahpahaman dalam berkomunikasi antar mahasiswa di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon, khususnya bagi penutur bahasa Sunda dan Jawa. Variasi bahasa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah keragaman bahasa yang digunakan mahasiswa Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon pada saat berinteraksi sosial di kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang sudah ditentukan, maka masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini dapat dirumuskan. Yang
pertama yaitu apa saja faktor-faktor penyebab variasi bahasa pada mahasiswa perantau yang mondok di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon. Yang kedua, bahasa apa saja yang digunakan oleh mahasiswa perantau yang mondok di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor penyebab variasi bahasa pada mahasiswa perantau di Pondok Pesantren Ulumuddin dan mendeskripsikan bahasa apa saja yang digunakan oleh mahasiswa yang mondok di Pondok Pesantren Ulumuddin. Untuk manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu linguistik, khususnya dalam bidang dialektologi. Secara praktis, penelitian ini dapat menambah referensi dalam kajian dialektologi, khususnya di bidang variasi kosakata bahasa Sunda dan Jawa. Penelitian ini juga bisa dimanfaatkan untuk pemertahanan bahasa agar tidak terpengaruh satu sama lain dalam bentuk tulisan sebelum bahasa tersebut dipengaruhi oleh perkembangan bahasa yang semakin berkembang. Penelitian ini juga bermanfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dalam kajian sosiolinguistik. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah kajian sosiolinguistik dan variasi bahasa. Sosiolinguistik merupakan subdisiplin ilmu tentang bagaimana pemakaian bahasa, sikap-sikap bahasa, perilaku terhadap bahasa, dan pemakaian bahasa dalam masyarakat. Kata sosiolinguistik merupakan gabungan dari kata sosiologi dan linguistik. Sosiologi yang berarti kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia dalam masyarakat dan mengenai lembaga-lembaga serta proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Menurut Abdul Khair dan Agustina pada tahun 1995 di halaman 3. Sedangkan linguistik adalah ilmu bahasa atau bidang yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Dengan demikian, sosiolinguistik merupakan bidang ilmu antardisiplin yang mempelajari bahasa di dalam masyarakat. Lalu variasi bahasa. Variasi bahasa dibedakan berdasarkan penutur dan penggunaannya. Berdasarkan penutur berarti siapa yang menggunakan bahasa itu, di mana tinggalnya, bagaimana kedudukan sosialnya di dalam masyarakat, apa jenis kelaminnya, dan kapan bahasa itu digunakannya. Berdasarkan penggunaannya berarti bahasa itu digunakan untuk apa, dalam bidang apa jalur dan alurnya. Penjelasan kutipan di atas, variasi bahasa terbagi menjadi berbagai jenis, antara lain seperti variasi dari segi penutur, variasi dari segi pemakaian, variasi dari segi keformalan, variasi dan sarana. Penelitian yang relevan di sini saya menemukan 7. Namun dari ketujuh peneliti tersebut tidak ada yang meneliti perihal variasi bahasa mahasiswa perantau yang di Ponpes Ulumuddin Kota Cirebon. Dari penelitian yang relevan yang sudah saya temukan, dari beberapa penelitian tersebut tidak ada peneliti yang meneliti perihal variasi bahasa pada mahasiswa perantau di Ponpes Ulumuddin. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menemukan atau mengetahui variasi bahasa dan faktor-faktor penyebab adanya variasi bahasa tersebut di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Dalam mengembangkan suatu objek kajian, tidaklah cukup dengan mengemukakan gagasan atau dengan mengembangkan referensi yang ada. Namun, ada kerangka dasar, yakni dasar pikir yang diterapkan dalam penelitian ini untuk dijadikan fondasi. Maksud menulis adalah dalam menganalisis penggunaan variasi bahasa pada mahasiswa perantau di Ponpes Ulumuddin Kota Cirebon perlu memakai pendekatan. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pendekatan sosiolinguistik. Adapun tahap-tahap yang digunakan atau yang dipakai dalam mengembangkan kerangka pikir tersebut yaitu yang pertama,
membedakan bentuk-bentuk variasi bahasa dan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi atau yang menyebabkan variasi bahasa pada mahasiswa perantau di Ponpes Ulumuddin Kota Cirebon pada tuturan-tuturan yang akan peneliti tulis. Yang kedua yaitu setelah membedakan dan menganalisis perbedaan bentuk-bentuk variasi bahasa pada mahasiswa perantau di Ponpes Ulumuddin Kota Cirebon terhadap tuturan, maka digunakan pendekatan sosiolinguistik sebagai pendekatan pada penelitian tersebut. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode mengacu pada teknik observasi, catat, dan catat. Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menjelaskan objek secara natural. Metode mengumpulkan data menggunakan metode simak bebas selibat cakap atau SBLC. Metode simak dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik sadap dan teknik mencatat. Teknik sadap dilakukan dengan cara menyadap, yaitu merekam secara diam-diam, dan teknik mencatat dilakukan untuk mencatat bahasa yang kurang jelas guna mempermudah peneliti menjabarkan hasil temuan data tersebut. Data yang dikumpulkan dalam penelitian bahasa adalah gejala bahasa berupa kata-kata, bukan angka-angka. Oleh karena itu, penelitian bahasa ini harus memberikan gejala yang sesuai yang ada dan sesuai dengan kenyataannya. Dengan demikian, deskripsi yang dibuatnya akan sangat bermakna karena berupa pendeskripsian kenyataan yang ada. Tidak ada intervensi peneliti untuk membuat rumusan yang berbeda dari apa yang telah ditemukan di lapangan. Data pada penelitian bahasa dapat berupa rekaman bahasa lisan dan bahasa tulisan. Rekaman bahasa lisan kemudian transkripsikan untuk dapat dianalisis dan didokumentasikan secara tertulis. Penelitian metode kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi suatu objek yang alamiah sebagai lawannya, yaitu eksperimen, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan terhadap makna daripada generalisasi. Yang selanjutnya yaitu jadwal penelitian. Yang pertama, lokasi penelitian dilakukan di Pondok Pesantren Ulumuddin Kota Cirebon, dilakukan pada saat kegiatan sehari-hari ataupun pada saat mengaji. Yang kedua yaitu waktu penelitian. Waktu penelitian yang pertama, tahap persiapan penelitian, penyusunan dan pengajuan judul dilakukan dari hari Selasa sampai Jumat, dan tahap pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data dilakukan dari hari Sabtu sampai Minggu. Lalu, tahap penyusunan laporan dilakukan dari hari Minggu sampai Senin. Pada umumnya, jangka waktu penelitian kualitatif cukup lama, karena tujuan penelitian kualitatif adalah bersifat penemuan, bukan sekedar pembuktian hipotesis seperti penelitian kuantitatif. Namun demikian, kemungkinan jangka penelitian berlangsung waktu jangka pendek. Jika sudah ditemukan dalam 1 minggu dan telah teruji kredibilitasnya, maka penelitian kualitatif dinyatakan selesai, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama. Sekian dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.